semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Cynthia Sari akan menjadi jurnalis musik lagi nih. Kali ini saya akan mewawancarai vokalis dari band yang sudah tidak asing lagi dengan kita, yaitu Kika Namara, vokalis dari band Coklat. Beliau bergabung dengan band Coklat sejak tahun 1996. Pada tahun 2010, beliau memutuskan untuk keluar dari band Coklat. Kemudian, setelah 12 tahun berpisah dari band Coklat, beliau memutuskan untuk kembali ke band Coklat lagi. Kira-kira apa ya alasannya? Mari kita lanjut ke video. Perkenalkan, nama aku Cynthia Sari. Aku dari Pendidikan Musik Universitas Lampung. Di sini aku ada UAS mata kuliah jurnalisme musik untuk mewawancarai praktisi musik ataupun musisi musik Indonesia. Oke. Mungkin boleh kakak sebagai narasumber saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, siap. Oke, baik. Nama saya Kikan Namara. Profesi saya adalah seorang musisi. Saya juga adalah seorang penulis lagu. Dan saat ini saya adalah vokalis dari grup band Coklat. Baik kak. Kakak kan sebagai salah satu personil dari band Coklat ya kak ya. Boleh minta tolong jelaskan bagaimana perjalanan karir kakak sebagai vokalis di band Coklat ini? Oke, kalau perjalanan karir, alhamdulillah sudah cukup panjang ya, sudah cukup lama gitu. Saya memulai karir dengan Coklat itu tepatnya di tahun 96. Tanggal 25 Juni itu pertama kali Coklat terbentuk gitu, dan pada saat itu kami memang hanya band iseng-iseng aja sebetulnya ya, karena sama-sama kuliah di satu kampus di Bandung, namanya STISI, itu singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Seni Rupa dan Desain Indonesia. Nah, dari band iseng-iseng itu kami awalnya hanya cover-cover lagu orang gitu ya. Kebetulan di tahun itu yang lagi hits itu adalah penyanyi-penyanyi rock perempuan alternatif gitu ya, seperti Alanis Morissette, kemudian ada Cranberries, ada Lisa Loeb, ada Garbage, ada banyak sekali. Dan saat itu Coklat mengcover lagu-lagu mereka gitu. Kami dari panggung ke panggung yang lain gitu kan, sampai akhirnya kami bosen gitu karena bawain lagu orang terus. Akhirnya kami memutuskan untuk kita coba yuk bikin lagu sendiri. Nah, itulah awal mulanya Coklat kemudian mulai membuat demo lagu sendiri. Kemudian kami ikut di kompilasi Indie 10 keluaran Sony Music itu tahun 98. Di dalam album kompilasi itu ada banyak band ya, karena itu ada 10 lagu dari 10 band, jadi satu band itu hanya ada satu lagu gitu. Itu selain Coklat ada Padi juga di situ, ada Wong, ada Kafein, dan nama-nama yang lain lah gitu ya. Nah, itulah album kompilasi Indie 10 itulah yang membuka awal karir Coklat terjun ke industri musik profesional gitu. Karena setelah album Indie 10 itu kemudian kami melanjutkan kontrak dengan Sony Music itu sebanyak 4 album ya. Ini jadi 4 album sendiri lah gitu, 4 album khusus hanya Coklat gitu. Nah, album pertama itu dirilis tahun 2000, judul albumnya Untuk Bintang. Kemudian sebetulnya album yang fenomenal, bisa dikatakan gitu ya, fenomenal untuk perjalanan karir Coklat itu justru di album kedua. Albumnya judulnya Rasa Baru. Disitulah ada single-single hits-hits lagu, dimana ada Karma, ada Luka Lama, ada Jauh. Kemudian album itu sendiri kemudian di repackage tahun 2003 ditambah dengan lagu Bendera gitu. Nah, jadi album itu yang sesungguhnya menjadi apa ya, mungkin bisa dibilang tonggak awal orang mengenal gitu, atau orang tahu, oh ini ada band namanya Coklat gitu. Itu di album kedua itu album itu dirilis tahun 2002 gitu. Dan lewat album itu juga Coklat banyak memenangkan penghargaan atau award gitu ya, baik itu AMI Award, kemudian ada MTV Award, dan masih banyak lagi award lainnya. Dan saya sendiri kemudian terus berlanjut dengan Coklat sampai tahun 2010 karena kemudian di tahun 2010 saya resign gitu, saya keluar dari Coklat. Selama 12 tahun keluar dari Coklat, saya memulai jalur karir musik itu lewat solo gitu ya, solo karir gitu. Jadi tidak dengan band lagi, tapi saya punya band pengiring tetap gitu. Dan itu terus berlanjut selama 12 tahun sampai akhirnya tahun 2022 lalu, tepatnya bulan Agustus, saya memutuskan kembali
reuni bersama Coklat gitu. Jadi bisa dibilang perjalanan karir musik saya ini cukup berwarna gitu ya, cukup berwarna dan banyak naik turunnya gitu, pasang surutnya gitu. Tapi buat saya itu justru menjadi pengalaman-pengalaman yang kaya akan level spiritualitas lah gitu ya. Saya sebagai musisi, saya sebagai seorang ibu juga gitu. Pengalaman-pengalaman ini justru membuat mata saya terbuka lebih lebar gitu, dan semakin meyakinkan juga untuk saya pribadi bahwa saya sungguh-sungguh ingin hidup dari musik, kurang lebih begitu. Baik Kak, kan tadi dengar Kakak kan ini ya keluar dari band tahun 2010 ya Kak? Betul. Nah itu untuk alasannya itu kalau boleh tahu apa Kak? Kenapa keluar dari band pada saat itu? Ya, sebetulnya kalau ditanya alasannya tentu itu ada banyak sekali faktornya ya. Artinya bukan hanya satu hal sederhana atau simple untuk kemudian saya memutuskan begitu aja keluar dari grup musik yang sudah membesarkan nama saya juga gitu ya. Orang akhirnya mengenal seorang Kikan gitu, seorang Kikan Namara itu tentunya dari Coklat gitu. Bahkan sampai setelah saya keluar pun orang tetap nyebut saya Kikan Coklat karena orang taunya kan vokalisnya Coklat gitu. Tapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu, di antara sekian banyak faktor, yang terbesar itu memang karena saat itu anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Saya punya satu orang putri dan satu orang putra gitu, yang pada saat itu usianya masih benar-benar masih anak-anak, masih SD lah gitu ya, umur 7 dan 8 gitu. Sehingga saya merasa bahwa kesibukan dengan Coklat gitu itu pada akhirnya sangat menyita waktu, dan walaupun saya selalu menegaskan bahwa saya harus memprioritaskan keluarga, tapi di saat yang bersamaan karir di dunia musik itu kan cepat sekali perputarannya ya, persaingannya juga sangat ketat gitu. Jadi kalau kita lagi ada di lagi ada di momen dimana itu istilahnya momennya kita gitu ya, itu sebisa mungkin kita emang kayak bahasanya kalau sekarang tuh gaspol gitu, harus digas terus gitu kan, harus tour, harus dan pada masa itu ya, di era itu tour itu bukan cuma 5-6 kota gitu, di saat itu tour itu bisa 20-30 kota gitu, dan akhirnya saya merasa aduh ini jadi berat gitu buat saya sebagai satu-satunya perempuan di grup band itu, yang mana kan fungsi saya sebagai ibu tuh berbeda dengan personil yang lain ya, karena kalau personil yang lain tuh para cowok-cowok ini, bapak-bapak ini, mereka adalah kepala keluarga yang memang tugasnya kasarnya tuh menafkahi keluarga lah gitu. Kalau saya kan punya tanggung jawab lebih besar dari itu gitu ya, saya punya beban moral lebih besar daripada itu, karena ya kalau sering dengar cerita-cerita orang gitu ya, pergi bekerja selama berapa minggu, pulang-pulang tiba-tiba anaknya udah bisa jalan, tapi saya bukan orang pertama yang lihat, kan sedih ya. Ya Kak. Akhirnya saya di situ sadar bahwa waktu ini nggak bisa saya putar ulang gitu ya, waktu tuh nggak bisa di rewind gitu. Jadi akhirnya dengan berat hati di tahun 2010 itu saya memutuskan saya harus dengan berat hati gitu, saya harus meninggalkan Coklat untuk fokus membesarkan anak-anak saya gitu. Dan memang saya harus akui itu adalah sebuah keputusan yang tidak tidak populer lah gitu ya. Itu keputusan yang memberatkan untuk banyak pihak, termasuk juga untuk teman-teman fans penggemarnya Coklat gitu ya. Tentunya untuk anak Coklat sendiri juga itu pasti menjadi sebuah pukulan gitu. Tapi pada waktu itu di tahun 2010 itu saya merasa insya Allah ya saya mengambil keputusan yang tepat gitu, karena kalau saya harus memilih antara anak saya atau karir bermusik, tentu saya pilih anak saya gitu. Saat Kakak keluar dari band Coklat ini selama 12 tahun itu, apakah ada yang mengisi band Coklat atau gimana? Ya, jadi selama 12 tahun saya tidak di Coklat gitu ya, saya sudah sempat digantikan oleh halo? Ya, oke. Mau ngecek aja. Cynthia. Iya Kak. Oh iya, kamu tadi barusan putus-putus suaranya. Agak jelas Kak?
Oke. Ya, jadi selama aku 12 tahun tidak di coklat itu, posisi aku sempat digantikan oleh 4 orang ya. Yang pertama, yang persis menggantikan setelah aku itu namanya Sarah Haju. Dia ini adalah jebolan Indonesian Idol ya, salah satu finalis Indonesian Idol. Setelah Sarah Haju, kemudian digantikan oleh Jacqueline Rossi. Jacqueline Rossi ini kalau saya nggak salah itu dari penyanyi regular cafe gitu ya kalau saya nggak salah. Kemudian setelah Jacqueline, teman-teman dari coklat itu sempat featuring dengan Astrid gitu ya, dengan Astrid. Kemudian setelah Astrid yang terakhir itu coklat itu merekrut Ayu Ratna dari Garasi sebagai pengganti saya gitu, sebelum akhirnya saya reuni dan balik lagi dengan coklat. Jadi ada 4 orang ini yang mengisi posisi saya gitu selama saya tidak di coklat. Terus kan udah selama 12 tahun tuh udah lumayan lama ya kayaknya. Terus adakah alasan yang membuat untuk balik lagi itu apa Kak? Cynthia maaf, tadi pertanyaan suaranya agak putus-putus. Selama 12 tahun itu kenapa? Nah kakak selama 12 tahun itu kan lumayan lama ya? Iya. Itu apakah ada alasan yang menurut kakak harus balik nih ke band coklat ini gitu? Oke. Jadi pertanyaannya apa yang ya? Halo, Cynthia? Udah jelas belum? Bisa dengar suara aku nggak? Sudah Kak. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaannya selama berpisah selama 12 tahun itu apa yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk reuni dengan coklat gitu ya? Apa yang bikin aku memutuskan untuk kembali bersama dengan coklat? Oke. Jadi sebetulnya memang awalnya waktu wacana soal reuni ini disampaikan gitu ya ke aku sebetulnya memang agak ragu-ragu gitu ya, jujur aja cukup ragu-ragu karena merasa setelah 12 tahun nggak sama-sama apakah kita bisa gitu ya bareng-bareng lagi gitu ya. Tapi jujur memang satu faktor terbesar yang banyak merubah cara aku berpikir itu adalah selama 2 tahun kita dihantam pandemi ya. Dari tahun 2020 sampai 2022 itu aku banyak sekali kehilangan teman-teman musisi karena COVID gitu. Ada beberapa teman-teman musisi yang sangat dekat gitu ya, yang kita punya hubungan pertemanan yang cukup dekat gitu, dan aku cukup terpukul lah atas kepergian teman-teman musisi ini gitu. Sehingga waktu akhirnya wacana soal reuni ini disampaikan ke aku gitu, ada satu kalimat dari gitaris coklat gitu ya, dari Edwin gitu yang mengajak untuk reuni ini. Satu kalimat yang buat aku itu kalimat yang menohok dan benar-benar menyadarkan aku gitu, karena dia bilang begini, mungkin coklat harus reuni dengan Kikan karena kalau saya tidak menyampaikan keinginan untuk reuni ini, saya akan menyesal seumur hidup gitu. Karena murni gitu ya, Edwin ngajak saya reuni kembali dengan coklat itu atas pertimbangan mumpung kita 5-5-nya masih ada. Karena kita nggak pernah tahu ya namanya umur ya, jodoh, rezeki itu semua takdir yang sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Dan kalimat itu dari Edwin itu benar-benar membuat saya terhenyak gitu, dan saya jadi berpikir, oh iya ya benar juga gitu. Saya mikir mungkin selama 12 tahun ini juga kami berpisah tuh atas ego kami masing-masing gitu ya. Tapi pandemi 2 tahun itu melahirkan sebuah kesadaran baru juga di saya bahwa iya benar juga yang Edwin bilang gitu ya, kita nggak pernah tahu gitu, dan ini mumpung 5-5-nya masih ada gitu kan,
kayaknya kita harus coba buat reuni gitu. Dan akhirnya kalimat itulah yang menggerakkan menggerakkan hati aku pribadi gitu, dan akhirnya bersedia untuk reuni bersama dengan coklat gitu. Setelah bergabung tuh adakah perbedaan dari sebelum kakak sebelum bab hengkang dari band ini sama setelah hengkang gitu? Ya, kalau perbedaan pasti ada ya. Adakah perubahan dinamika? Karena gimana pun juga 12 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu ya. Selama 12 tahun itu coklat juga istilahnya sudah mencoba bukan menggantikan, maksudnya selama 12 tahun itu kan coklat juga mencoba dengan vokalis-vokalis lain gitu ya. Aku juga selama 12 tahun gak sama coklat, aku membangun karir solo aku sendiri gitu, gak bersama teman-teman coklat. Aku juga bertemu dengan musisi-musisi lain gitu. Artinya selama 12 tahun ini pasti ada banyak sekali hal yang berubah gitulah. Itulah juga kenapa waktu akhirnya aku setuju untuk melakukan reuni ini, kami artinya dari pihak coklat maupun dari pihak aku itu sama-sama setuju bahwa kita harus secara terbuka membicarakan semua problem yang ada, yang udah lewat maupun yang nanti ke depannya akan datang gitu. Karena selama 12 tahun nggak sama-sama itu pasti ada luka-luka dan trauma-trauma yang dipendam lah gitu ya sama pihak coklat. Begitupun juga dengan pihak aku gitu kan. Pasti ada masalah-masalah yang nggak pernah secara verbal diungkapkan, dan akhirnya waktu kami sepakat untuk reuni itu, kami juga sepakat untuk udah kita omongin semua secara terbuka. Yang salah ngaku salah, yang harus minta maaf tuh minta maaf. Dan alhamdulillah itu berhasil kami lakukan karena kami percaya sebuah landasan yang kuat untuk kami bisa sama-sama lagi berkomitmen untuk jadi satu band lagi. Itu adalah kalau mau sehat gitu ya, itu adalah dengan melakukan sesi-sesi tadi itu gitu. Dan tentunya juga selama 12 tahun kami masing-masing tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah lebih dewasa gitu ya, lebih dewasa menyikapi hidup, lebih dewasa dari soal perspektif gitu, bagaimana cara kami menyelesaikan masalah gitu, mengambil keputusan gitu, itu banyak sekali berpengaruh gitu. Dan itu yang paling aku rasakan sekarang gitu setelah akhirnya reuni ini, kami punya cara yang berbeda gitu dalam menyikapi sebuah masalah atau saat kami harus ngambil satu keputusan yang cukup sulit misalnya gitu. Kalau dulu kan waktu aku keluar tahun 2010 itu ya, ya bisa dikatakan kami ini semua masih muda-muda, jiwanya tuh masih jiwa nggak mau kalah gitu, jiwa yang mengedepankan ego gitu. Tapi seiring bertambahnya umur, seiring bertambahnya waktu, otomatis kami sudah bisa lebih banyak menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin. Pertama, kedua, kami udah bisa berpikir tuh dari banyak perspektif gitu. Jadi nggak melulu hanya dari kacamata aku, pokoknya kacamata aku pokoknya yang paling benar gitu kan. Nah itu kan itu butuh proses ya untuk sampai di titik kedewasaan itu. Dan syukur alhamdulillah saat ini aku merasakan bahwa personil coklat 5 orang ini masing-masing sudah menjadi pribadi-pribadi dengan jiwa yang lebih besar, kurang lebih begitu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ya. Bagaimana harapan besar coklat untuk kedepannya? Sorry Cynthia, bagaimana harapan apa? Kak? Suara kamu hilang, sorry. Gimana harapan band coklat untuk kedepannya gitu, adakah akan merilis sebentar ya Kak? Iya. Kak? Iya. Mungkin pertanyaan terakhir ini, bagaimana harapan besar band coklat untuk kedepannya? Kurang jelas ya Kak suaranya? Ya maaf, kamu suaranya putus-putus. Kamu bisa ketik nggak sih? Aku nggak bisa dengar kamu ngomong apa. Coba lagi. Bagaimana harapan besar band coklat untuk kedepannya? Oke. Ya, jadi harapan band coklat ya, harapan besar band coklat untuk kedepannya
tentu ada beberapa. Yang pertama, yang paling penting itu adalah kami berharap kami bisa terus menjaga kesolidan ini gitu ya, karena kembali lagi bagaimanapun juga gitu, namanya 5 kepala jadi satu itu tentu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi kami selalu saling mengingatkan gitu bahwa kita tuh dulu pernah pisah gitu, dan sekarang untuk bisa gabung lagi tentu ada kuasa yang maha kuasa gitu ya, ada campur tangan yang maha kuasa untuk kita bisa sampai ada di titik ini lagi bersama-sama lagi. Dan kalau kita mau mulai melenceng atau kita mulai lupa atau kita mulai emosi, misalnya kita harus selalu ingat lagi kenapa kita mau sama-sama lagi gitu, kenapa kita mau reuni. Itu pertama. Kedua, harapannya Coklat bisa segera merilis karya terbaru, baik itu bentuknya single ataupun album gitu, karena sejak kami mengumumkan bahwa Coklat reuni itu jujur memang banyak sekali yang nanya gitu, kapan dong keluar lagu baru, kapan keluar single baru atau album baru gitu. Dan memang saat ini kami masih on progress gitu ya, masih dalam tahap melakukan proses-proses menuju ke sana gitu. Dan minta doanya juga mudah-mudahan semua prosesnya dilancarkan, dimudahkan, dan semoga juga karya Coklat nanti bisa kembali diterima sama penikmat musik di tanah air, dan kami bisa juga istilahnya apa ya, kembali bersaing gitu ya dengan musisi-musisi yang ada saat ini. Karena sekarang ini kan juga band tuh banyak sekali gitu ya, musisinya juga banyak sekali, baik itu yang bentuknya penyanyi solo ataupun yang bentuknya grup band gitu. Besar harapan kami karya-karya kami akan bisa kembali diterima gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin harapan besarnya adalah semoga Coklat juga bisa melakukan tour ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia gitu. Karena sejak kami reuni memang yang baru sempat disamper gitu atau didatengin sama Coklat itu memang rata-rata masih kota-kota besar gitu. Sementara dulu gitu zaman Coklat tour 20-30 kota tuh kami bener-bener tour itu dari Aceh sampai Papua gitu. Kami bisa dibilang sudah hampir pernah ke semua kota gitu. Nah, kami ingin sekali bisa mengulangi itu untuk bisa bertemu dengan penggemar-penggemar Coklat yang ada di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Jadi mungkin 3 hal itu yang menjadi harapan besar untuk Coklat saat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami ini yang selalu kami langitkan juga lewat doa-doa gitu ya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Amin. Amin. Kak boleh dong kasih pesan-pesan untuk kita mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Lampung? Oke. Baik, untuk seluruh teman-teman program studi jurusan musik ya Universitas Lampung yang pasti semangat selalu, dan aku amat sangat mendukung pilihan kalian kuliah di jurusan musik, dan pastinya mudah-mudahan satu hari nanti juga akan ada kesempatannya ya Coklat bisa datang ke Lampung dan bisa perform di sana, karena terakhir perform di Lampung tuh sampai udah nggak inget kapan, saking udah lama banget gitu ya. Dan pastinya semoga mudah-mudahan apa yang kalian lakukan nih sebagai tugas akhir ini untuk Cynthia terutama mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, jadi berkah, jadi ibadah juga banyak orang. Amin. Amin. Baik Kak, makasih ya Kak waktunya. Oke. Sama-sama Cynthia, sukses ya buat tugas akhirnya ya. Amin. Makasih ya Kak Kika. Amin. Sama-sama Cynthia, sehat-sehat.